Nah, saudara, mungkin Anda pernah mendengar istilah gereja misioner. Gereja misioner adalah gereja yang memiliki panggilan visi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan memang seharusnya demikianlah gereja. Karena Yesus berkata di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasainya. Kata gereja, saudara, itu berasal dari kata eklesia. Ya, eklesia, dua kata Yunani yaitu ek dan kaleo. Ya, yang artinya adalah dipanggil keluar. Sekali lagi, yang artinya dipanggil keluar. Jadi sudah semestinya gereja memang harus bermisi. Gereja memang harus menjadi gereja yang visioner. Jemaat Tuhan harus memiliki panggilan. Jemaat Tuhan harus memiliki kerinduan untuk membawa orang-orang yang ada di luar Kristus ke dalam persekutuan dengan Kristus. Ya. Jemaat Tuhan harus memiliki hati untuk melihat jiwa-jiwa yang tersesat supaya mereka datang kepada Yesus supaya mereka diselamatkan. Ya. Ini mutlak karena memang pada dasarnya itulah yang menjadi tujuan adanya gereja di bumi. Kalau kita melihat di dalam surat Petrus, teman-teman, di sana kita melihat bagaimana identitas kita disebutkan sebagai imamat yang rajani, sebagai umat kepunyaan Allah. Di mana kita dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Di mana hal itu dilakukan dengan satu tujuan besar, satu tujuan mulia, yakni untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan itu ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi itulah yang menjadi fungsi gereja. Itulah yang menjadi arti keberadaan gereja di bumi, saudara. Tapi, saudara, gereja bukanlah keempat tembok, suatu gedung. Gereja bukanlah berbicara suatu organisasi atau denominasi. Tapi gereja adalah orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang telah menerima Dia dan yang mengimani segala karya penebusan yang telah Ia kerjakan di atas kayu salib sebagai persembahan sebagai persembahan yang telah dilakukannya untuk penebusan kita. Itulah yang disebut dengan gereja, yaitu orang-orang, sekali lagi, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, jika demikian pengertian gereja bahwa gereja adalah manusia, bukan bangunan, secara fisik, bukan organisasi, maka itu berarti, saudara, kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk bermisi. Kita adalah orang-orang yang ditentukan Allah untuk menjadi duta-dutanya. Untuk memberitakan kabar baik. Untuk memberitakan kabar kesukaan besar itu bagi semua orang. Itu tugas kita. Itu panggilan kita. Nah, mari kita menyadari hal itu, saudara, bahwa sekali lagi itu adalah tugas orang percaya. Jangan ada di antara kita berkata, oh itu bukan tugasku. Yang namanya pemberitaan Injil, yang namanya pemberitaan kabar baik, itu tugasnya pendeta, itu tugasnya hamba Tuhan, itu tugasnya penginjil. Namanya juga penginjil, ya itu tugasnya menginjil. Kalau saya seorang ibu rumah tangga, kalau saya seorang pekerja di perusahaan, kalau saya adalah seorang karyawan, kalau saya adalah seorang pegawai negeri sipil, ya kerja saya kerja di kantor gitu loh. Kalau saya seorang mahasiswa, ya kerja saya belajar, bukan memberitakan Injil. Nah, sebenarnya saudara, dalam hal ini
kita sedang ditipu dan menipu diri sendiri. Saya katakan kita telah ditipu dan kita telah menipu diri sendiri. Karena sesungguhnya yang disebutkan sebagai saksi Kristus ya, bukanlah hanya mereka-mereka yang sepenuh waktu memberi diri untuk melayani Tuhan. Sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis ya, sebagai penginjil, bukan saudara. Tetapi setiap orang yang telah menerima dan merasakan, mengalami karya penebusan Kristus itu, maka dia adalah saksi Kristus. Ya, dia adalah saksi Kristus. Jadi dalam hal ini, kita semua adalah saksi Kristus. Nah, saudara, berbicara tentang berdasarkan teks yang kita baca tadi di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Tentu ini adalah tugas yang sangat besar dan sangat berat yang tidak mudah dilakukan. Ada 8 miliar manusia ini ada di dunia ini, ya. Dan jumlah orang percaya itu sangat sedikit. Yesus berkata, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Nah, ini tentu saja ya, ini adalah suatu pergumulan besar bagi setiap kita. Ini adalah tantangan terlebih bagi kita yang ada di Indonesia. Ya. Dengan mudah ya membagikan iman kita kepada orang lain. Ya. Kita tidak bisa secara bebas berbicara tentang iman kita kepada orang lain. Ya. Meskipun negeri kita ya di dalam undang-undang dasarnya mengakui kebebasan beragama bagi setiap orang, kebebasan bagi setiap orang di dalam melaksanakan ya apa yang menjadi kewajiban agamanya. Tapi kita bisa melihat bagaimana di sana sini terjadi penolakan. Di sana sini terjadi diskriminasi. Sehingga ini tentu menjadi tantangan berat bagi kita, saudara. Menjadi gereja yang misioner tentu itu tidaklah mudah. Menjadi gereja yang misioner tentu itu membutuhkan sebuah perjuangan yang tidak mudah. Saya akui, saya sadari hal itu teman-teman. Saya yang memang berkecimpung di dalam dunia itu. Saya bisa melihatnya, saya bisa merasakannya. Namun satu hal saudara, dari pengalaman yang didapatkan oleh Yesaya, ya, saya pikir bahwa masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi di masa kini dalam panggilan kita untuk memberitakan kabar baik, tidaklah lebih mudah dibandingkan dengan apa yang dialami, ya. Tidaklah lebih sulit ya dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Nabi Yesaya pada zamannya. Di mana Nabi Yesaya dipanggil untuk ya memberitakan firman Tuhan kepada bangsa yang terkenal sangat tegar tengkuk. Ya, yang tidak mudah percaya. Jadi tantangannya saudara, saya pikir mungkin lebih mudah. Sekali lagi, lebih mudah tantangan yang sekarang ini kita hadapi di negeri kita ketimbang apa yang dialami oleh Nabi Yesaya sendiri. Lebih kompleks masalah yang dihadapi pada masa itu, saudara. Namun walaupun demikian, kita melihat bagaimana Nabi Yesaya dengan sepenuh hati dan dengan sungguh-sungguh ia melaksanakan panggilan itu. Kita lihat, saudara. Di ayat 1 dikatakan demikian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri sebelah atasnya masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi mata mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Kalau kita melihat di sini, saudara, bahwa Yesaya berdasarkan judul yang diberikan oleh LAI, Yesaya mendapat panggilan Allah. Di dalam melaksanakan panggilan itu, saya melihat ada 3 hal penting yang dilakukan oleh Nabi Yesaya
Dan hal itu juga mutlak kita sebagai saksi-saksi Kristus masa kini, Saudara. Ya, penting untuk kita lakukan, ya. Di dalam memenuhi panggilan pelayanan, ya, yang dipercayakan Tuhan kepada Yesaya. Inilah hal-hal yang dilakukannya, Saudara. Yang pertama, Saudara, ia melihat Tuhan. Di ayat 1 dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Menarik, Saudara, bahwa yang dilihatnya Tuhan, bukan Allah. Ya, yang dilihatnya adalah Tuhan. Sekali lagi, yang dilihatnya adalah Tuhan, bukan Allah. Ya, pertanyaannya, apakah Allah dan Tuhan berbeda? Dalam konteks iman kita berbeda, Saudara, dengan agama lain. Ya, nah, walaupun kata Tuhan itu kita pahami bersama itu adalah sesuatu yang bersifat ilahi, ya, tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Nah, menarik, Saudara, bahwa di dalam panggilan yang besar, yang berat, yang penuh dengan tantangan, yang tidak mudah menghadapi bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang suka memberontak, bangsa yang terus-menerus melawan Allah. Tapi hal pertama, ya, yang dilihat, sekali lagi, yang dilihat oleh Yesaya, Saudara, adalah Tuhan. Ya, yang dilihatnya adalah pemilik alam semesta ini. Yang dilihatnya adalah sang penguasa itu. Ya, yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas. Ya, ketika matanya dibuka untuk melihat Tuhan yang duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang itu, ya, di mana ujung jubahnya memenuhi bait suci, memberikan satu dorongan semangat kepada Yesaya untuk tidak takut, untuk tidak gentar, untuk tidak mundur, sekalipun tantangannya demikian berat. Kenapa? Karena yang empunya dan yang memegang otoritas dan kuasa adalah Tuhan itu, Saudara. Hal ini juga yang seharusnya, Saudara, yang kita lihat di dalam pelayanan kita. Mungkin pelayanan kita terseok-seok. Mungkin pelayanan kita, ya, bagaikan lumut yang tumbuh di atas batu. Yang hidup segan, mati tak mau. Mungkin pelayanan kita tidak sebaik pelayanan orang lain. Mungkin pelayanan kita tidak sehebat, semaju, ya, seberkembangnya pelayanan orang lain. Tapi apapun pelayanan yang dipercayakan kepada kita, Saudara, di dalam mengerjakannya, saya mau mengajak kita semua, mari kita melihat Tuhan. Tuhanlah yang kita lihat dan bukan pelayanan kita. Tuhanlah yang kita lihat dan bukan manusia. Itu hal yang utama yang harus kita lakukan, Saudara. Ya. Pernyataan di sini bahwa Tuhan yang dilihat oleh Yesaya duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Menunjukkan bahwa yang memegang kuasa, yang memegang otoritas adalah Dia. Dan hal ini tepat dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum Dia memerintahkan para murid untuk pergi menjadikan semua bangsa terlebih dahulu. Ya, digenggam oleh Tuhan kita, maka ini menjadi kekuatan bagi kita di dalam melaksanakannya, Saudara. Ini menjadi satu dorongan besar bagi kita untuk dengan tidak, ya, takut, dengan tidak gentar, apapun tantangan dan masalah yang kita sedang hadapi di dalam pelayanan. Saya tidak tahu apa masalah yang sedang Anda hadapi di dalam pelayanan. Mungkin sikap orang-orang terhadap Anda. Mungkin itu masalah keuangan, ya, atau masalah-masalah lainnya. Saya tidak peduli dengan masalah itu, Saudara, tetapi saya mau mengajak kita seperti Yesaya, di mana dia diberikan suatu kesempatan oleh Tuhan untuk melihat Dia yang mempunyai kuasa itu. Ya. Kalau Tuhan kita adalah pemilik, kalau Tuhan kita adalah penguasa yang memegang otoritas atas langit dan bumi. Kalau demikian, apa yang kita takutkan? Apa yang membuat kita gentar, Saudara? Ya, sekalipun mungkin, ya,
Ada sikap, ada tindakan orang-orang di luar pelayanan kita yang begitu merongrong, yang begitu mengintimidasi, ya, yang begitu menghalau pelayanan kita. Namun yang pasti Tuhan ada di depan bagi kita, saudara. Di mana Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Ya, di ayat 2 dikatakan para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara, di ayat yang ketiga dikatakan, dan mereka, yaitu para serafim itu, para malaikat itu, berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bahwa Tritunggal, kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab kita, saudara. Tetapi Alkitab kita penuh dengan konsep Tritunggal itu. Pertanyaannya, mengapa 3 kali disebutkan kudus, kudus, kuduslah Tuhan? Kenapa harus 3 kali? Boleh nggak kalau hanya 2? Atau boleh nggak kalau hanya sekali? Atau 5 kali? Kenapa harus 3? Ya, kenapa harus 3? Bahkan kalau kita lihat dia di dalam Wahyu pasal 4 ayat 8, hal itu juga dikatakan demikian. Ya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ya. Jadi saudara, kita percaya konsep Tritunggal itu ada di dalam kitab suci kita. Sekalipun sekali lagi, kata Tritunggal itu tidak ada. Salah satunya adalah apa yang kita baca di dalam Yesaya pasal 6 ayat 3 ini, saudara. Ketika para serafim itu berseru seorang kepada yang lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 4 berkata, maka goyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ayat 5, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku, perhatikan teman-teman, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saya rindu pribadi Tuhan semesta alam inilah yang kita lihat di dalam pelayanan kita, saudara. Bahwa dialah yang akan bertindak. Bahwa dialah yang akan menopang. Ya. Bahwa dialah yang akan menolong kita di dalam kita menghadapi segala masalah-masalah di dalam pelayanan kita. Bahwa dialah yang akan membukakan kita jalan terhadap semua tantangan pelayanan yang sedang kita hadapi saat ini. Itu sebabnya, saudara, jangan alihkan pandanganmu kepada yang lain, tapi biarlah mata kita semuanya tertuju kepada Dia. Di dalam panggilan kita sebagai gereja yang misioner, di dalam panggilan kita sebagai saksi-saksi Kristus, biar Tuhan itu yang menuntun setiap langkah kita. Biar Tuhan yang adalah Raja semesta alam itu, ya, yang akan ada di depan kita, membawa kita, menuntun kita kepada orang-orang yang seharusnya mendengar kabar baik dari mulut kita. Ya, kita jangan takut. Satu kali, saudara, saya dalam perjalanan pulang dari Padang, dari Padang kembali ke rumah. Saya menginap di kota Padang dan harus pergi ke Pariaman untuk Padang Pariaman itu karena bandaranya ada di sana. Jadi sekitar waktu mungkin hampir 2 jam, saudara, ya, dari kota Padang. Ya, hampir 2 jam. Sebelum berangkat, saya berdoa, saya serahkan diri dalam perjalanan itu supaya Tuhan tolong, ya, saya memohon belas kasih-Nya biar Dia yang menjadi perisai pelindungan saya. Namun di ujung doa saya berdoa begini, saudara. Sesuatu yang saya sendiri tidak sadari, tapi menggerakkan hati saya untuk lakukan. Saya berdoa untuk supir yang akan membawa saya ke sana. Walaupun saya belum tahu siapa supir itu, ya, karena saya belum order Grab-nya waktu itu, saudara, ya.
Belum saya order gitu ya. Saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau berkenan, perjalanan 2 jam dari hotel ini ke bandara cukup jauh, ya. Dan biarlah Tuhan memberikan aku kesempatan, ya. Biarlah Tuhan menolong aku supaya aku dapat bersaksi tentang Engkau kepada supir itu, ya. Selesai doa, lalu kemudian saya order, saudara, dan tidak berapa lama datanglah kendaraan yang saya pesan. Ya, saya naik, ya, lalu kemudian mulai bincang-bincang, mobil pun mulai berjalan. Ya, saya lihat, saudara, di kaca spion dalam itu, ya, ada satu apa ya, satu huruf Arab ya, satu huruf Arab yang digantung, ya, yang digantung. Lalu saya mulai membuka pembicaraan, ya, Bang, boleh saya tanya apa artinya tulisan itu? Saya nggak tahu, saya bilang, saya nggak ngerti. Ya. Lalu kemudian dia jawab, oh ini artinya ini itu lafaz Allah katanya. Oh gitu, iya ya. Saya kemudian bertanya, berarti abang ini Islam ya? Dia berkata, iya saya Islam, saya seorang Muslim. Lalu kemudian kami terus kendaraan berjalan, ya. Lalu kemudian saya lanjutkan pembicaraan kami di dalam mobil itu, saudara. Saya berkata, Bang, boleh nggak cerita kepada saya? Bagaimana bisa mendapatkan surga menurut Islam? Boleh nggak cerita kepada saya? Apa yang harus saya lakukan, ya? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk surga? Menurut Islam itu gimana? Lalu kemudian dia banyak cerita, saudara, selama hampir setengah jam. Dia banyak kali ngomong, ya, harus beramal begini, begono, dan seterusnya. Saya tidak menyela, saya hanya mendengarkan dia saja. Ya. Nah, saudara, sambil mendengarkan dia, hati saya berdoa, Tuhan, beri orang ini belas kasih-Mu, Tuhan. Biar hari ini dia mendengar Injil, biar hari ini dia mendengar kabar baik, biar hari ini dia tahu pengorbanan-Mu. Urapi aku, beri aku hikmat. Saya berdoa sementara aku mendengarkan dia, saudara. Ketika dia mengakhiri ceritanya, dia berkata, ya itulah Bang, itu yang menjadi cara kami untuk masuk sorga. Gimana? Abang mau nggak? Dia berkata begitu sama saya, saudara. Saya diberi kesempatan untuk menjawab. Saya berkata begini, oh begitu Bang ya, kalau menurut agama Anda, caranya masuk sorga itu dengan beramal, beribadah, hidup soleh gitu ya. Tetapi di dalam keyakinan saya, sesuatu yang sangat berbeda. Lalu dari situ, saudara, saya berbicara kepada dia tentang dosa. Saya berbicara tentang ketidakmampuan manusia dalam menyelamatkan dirinya dari dosa. Sekalipun dia banyak berbuat baik dan sebagainya, ya, tidak mungkin dapat menyelamatkan dia. Lalu saya berbicara tentang bagaimana keadilan Allah terhadap dosa, di mana Allah yang adil itu harus menghukum manusia berdosa. Dan saya berbicara juga tentang kasih Allah yang mengampuni dosa. Dan sampai akhirnya saya berbicara tentang Yesus yang disalibkan itu. Dan di akhir saya tantang dia, Bang, mau gak menerima anugerah hidup yang kekal, surga yang disediakan oleh Yesus? Mau gak menerima? Dia terdiam, dia tidak ngomong, dia menatap lurus ke depan sambil terus menyetir itu, saudara. Sekitar mungkin 15 menit lagi kami sampai di bandara. Ya. Dia terus menatap ke depan. Melihat itu, saya diam juga, saudara. Saya nggak berani ngomong, ya kan? Saya takut jangan-jangan dia tersinggung, ya. Jangan sampai hari itu saya nggak jadi pulang, saudara, ya. Tetapi dalam diamnya saya berdoa lagi, Tuhan, saya sudah menyampaikan Injil, saya sudah menyampaikan kabar baik, ada keselamatan di dalam Yesus, dan biarlah sekarang Engkau yang meneguhkan hatinya, Tuhan. Biar dia meresponinya, biar dia menanggapinya. Dan betul, saudara, sampai di bandara itu, saudara,
Dia diam. Dia tidak ngomong apa-apa. Lalu kemudian saya ambil dompet, saya mau bayar ya. Ketika dia menerima uang saya, dia melihat saya. Dia berkata, "Kamu ini siapa? Kamu ini siapa?" Saya jujur waktu itu, saudara, saya agak sedikit gemetaran ya gitu ya. Ya, bagaimanapun peperangan rohani. Ya, ya, saya katakan saya seorang pendeta. Lalu dia bilang ke saya, "Apa yang Anda ceritakan itu tepat, masuk akal. Masuk akal sekali." Lalu saya tanya balik ke dia, "Jadi gimana? Mau nggak menerima? Mau nggak menerima?" Tapi dia berkata, "Aku nggak mau jadi Kristen. Aku nggak mau jadi Kristen." Saya katakan kepada dia, "Saya bertanya ini bukan Anda untuk menjadi Kristen. Enggak. Tapi mau nggak Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penyelamat, penebusmu yang akan membebaskan kamu dari api neraka? Mau nggak?" Saya makin berani di situ, saudara. Ya. Dan dia berkata, "Oke, kalau begitu, saya mau." "Oke, baik. Kalau mau, ikuti doa. Ya, saya mau tuntun kamu dalam doa." Dan betul, saudara. Sungguh oleh kuasa Roh Kudus saya menuntun dia di bandara itu, di parkiran bandara itu, saudara. Ya, kami berdoa. Kami berdoa di situ. Ya, tidak lama, mungkin hanya sekitar 3 menit. Ya, berdoa, saya tuntun dia apa yang saya ucapkan dalam doa untuk dia ulangi. Dan puji Tuhan, di akhir dia berkata, "Terima kasih ya." Saya berikan dia satu buku kecil, saudara, untuk dia bisa baca. Dan hari itu saya pulang, ya, saya pulang ke rumah. Dan saya bersuka cita bukan saja karena saya selamat dalam perjalanan pulang. Tapi lebih daripada itu, ada satu jiwa boleh menyerahkan diri kepada Yesus. Boleh menyerahkan diri kepada Yesus. Ya, beberapa waktu yang lalu, teman saya yang saya percayakan untuk memfollow up, ya, seorang pendeta di Solok, ya, dia kemudian memfollow up ya orang itu, dan puji Tuhan sedang dipikirkan sekarang bagaimana dia itu bisa dibaptis. Ya. Jadi saudara, ini kesempatan bagi kita. Sekali lagi, lihat Tuhan. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya otoritas. Jangan takut. Ketika kita memberitakan Injil, kita tidak sendirian. Ada Dia yang berserta kita. Janji Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 20 itu. "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dia menyertai kita. Dia tetap bersama kita. Ketika kita memberitakan Injil, sesungguhnya bukan hanya itu antara kita dengan yang mendengarkan kita. Bukan. Tetapi di sana Roh Kudus hadir untuk bersaksi tentang Yesus. Untuk menolong orang itu. Ya, untuk mendengarkan dan juga untuk mengerti apa yang disampaikan kepada dia. Jadi sekali lagi saudara, apapun tantangan pelayanan kita saat ini, di dalam kita menjadi seorang saksi Kristus, di dalam kita menjadi gereja Tuhan yang misioner, mari kita lihat Tuhan yang berdaulat dan yang berkuasa atas langit dan bumi. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, selain melihat Tuhan, apa yang perlu kita lihat di dalam pelayanan kita, saudara? Di ayat yang ke-5, saya mulai dari ayat yang ke-4. "Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap." Penuhlah dengan asap. Ya. Kita lihat saudara di sini bahwa di ayat yang kelima, ya, di ayat yang kelima, saudara ya. "Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Dalam panggilan Tuhan yang dipercayakan kepada Yesaya, ya, menarik sekali untuk kita selidiki bersama saudara bahwa sebelum peristiwa ini, ketika ia melihat Tuhan, ya, di pasal yang ke-6 ini, kalau kita melihat ya di ayat-ayat sebelumnya, saudara, ya, di ayat-ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, mulai dari pasal 1 di ayat 4,
Di sana Nabi Yesaya berkata, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Celakalah bangsa-bangsa. Ya. Lalu di pasal yang ketiga dia berkata apa? Celakalah orang-orang itu yang dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, yang tidak menyembunyikannya. Celakalah mereka. Ya. Lalu kemudian di pasal 3 ayat 11 dikatakan oleh Yesaya, celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya. Di dalam Yesaya pasal 5, ya, di ayat yang ke-8, ya, Yesaya berkata, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah. Ya. Lalu kemudian di pasal yang ke-11, di ayat yang ke-11 masih Yesaya pasal 5. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras. Di dalam Yesaya 5:18, celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan. Di pasal 5 ayat 20, ya. Di situ kembali lagi dia berkata, celaka, 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 celaka. Tapi kali ini, saudara, di pasal yang ke-6, di ayat yang ke-5, kalau selama ini telunjuk dari Yesaya menunjuk kepada orang lain. Tapi kali ini 3 jari lainnya tertuju kepada dia, saudara. Apa dia katakan? Celakalah aku binasa. Tuhan telah memperlihatkan dirinya kepada Yesaya. Dan hal itu membongkar segala kedok dan kesombongan daripada Yesaya, yang selama ini suka berkata kepada orang lain, celaka kamu. Saudara, di dalam panggilan kudus, di dalam panggilan kita sebagai gereja Tuhan yang misioner, sebagai saksi-saksi Kristus, sebaiknya saudara kita bukan hanya melihat Tuhan, tapi mari kita juga melihat diri kita sendiri, saudara. Melihat diri kita sendiri. Seringkali para pengkhotbah di mimbar seakan-akan mereka suci dan kudus. Sehingga firman Tuhan itu seringkali hanya terarah kepada jemaat. Ya, hanya terarah kepada jemaat. Apalagi kalau ada di jemaat itu ada orang-orang yang dalam tanda kutip ya punya kebiasaan buruk. Wah, itu diserang habis-habisan. Tidak seharusnya demikian, saudara. Mari kita lihat diri kita. Kita bukan hanya bisa melihat Tuhan, tapi mari kita juga melihat diri sendiri. Seperti Yesaya, dia melihat dirinya. Bahwa ternyata dirinya syarat dengan kekurangan, syarat dengan kesalahan, syarat dengan dosa. Ketika kita mengintrospeksi diri kita, saudara, maka kita tidak akan mudah untuk menjudge orang. Kita akan tidak mudah untuk menghakimi orang. Tidak, saudara. Ya. Di sini saya berkata, celakalah aku najis, aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ternyata bukan hanya bangsanya yang najis bibirnya. Tetapi di dalam banyak perkataan Yesaya juga melakukan banyak kesalahan. Mari kita lihat perapologetan sekarang ini di Indonesia yang saling menuding satu dengan yang lain, saling menjatuhkan dan satu dengan yang lain merasa diri benar, merasa diri hebat, yang lain salah. Ini kita tidak melihat diri kita, saudara. Gak benar itu. Ya, seharusnya kita seperti Yesaya, saudara. Ya, kita sadar akan siapa kita. Kita kenali diri kita. Kita tahu diri. Ya, bahwa kita pun juga penuh dengan kesalahan. Itu sebabnya, saudara, di dalam kita memberitakan Injil, bukan untuk menghakimi orang lain. Bukan. Tetapi pemberitaan Injil kita adalah sebagai kesempatan bagi kita untuk berbagi kasih dengan orang lain. Ya, bahwa kita pun dulu juga sama seperti dia. Kita binasa. Kalau Yesus tidak menyelamatkan kita, kalau Yesus tidak mati bagi kita, kita juga akan sama seperti dia. Itu yang tidak boleh kita lupa, saudara. Ya.
Jadi di dalam kita memberitakan Injil, ya ingat, firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Ya, pedang bermata dua yang sanggup ya memisahkan tubuh dari roh sampai menembus ke bagian yang paling dalam. Dan apa artinya pedang bermata dua, saudara? Seringkali para pengkhotbah mengatakan bahwa hal itu bukan saja tertuju kepada orang yang mendengar, tetapi firman itu juga tertuju kepada si penyampai, orang yang menyampaikannya. Jadi dalam hal ini, saudara, di dalam panggilan kudus kita sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai gereja Tuhan yang misioner, mari kita melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Sekali lagi, kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Ada seorang guru besar datang di sebuah universitas. Lalu moderator memperkenalkan guru besar ini dalam kuliah umum yang diselenggarakan di kampus itu. Ada begitu banyak gelar yang disebutkan melekat kepada sang profesor itu. Begitu panjang nama itu karena begitu banyak gelar yang didapatkan. Ketika kemudian kesempatan diberikan kepada profesor itu untuk berbicara, dia membuka kuliahnya itu dengan perkenalan, saudara. Setelah menyebutkan namanya, dia berkata, saya adalah ini. Lalu kemudian dia berkata, BSS BAA. BSS BAA. Setelah selesai kuliah umum itu, ada seorang mahasiswa yang sungguh-sungguh mendengarkan seluruh penjelasan yang disampaikan oleh profesor itu. Kemudian mengajukan pertanyaan. Dia berkata begini, izin Prof, saya tidak mau bertanya tentang materi yang sudah disampaikan oleh Prof, karena menurut saya teori yang disampaikan itu luar biasa. Dan dengan cara yang luar biasa juga, Prof sudah menjelaskannya rinci dan mudah untuk difahami. Sederhana sekali. Jadi saya tidak perlu bertanya tentang itu. Tapi saya mau bertanya satu hal ketika Prof memperkenalkan diri. Setelah Prof menyebutkan nama, lalu Anda berkata bahwa Anda adalah BSS BAA. Apa gelar apa itu BSS BAA? Yang saya tahu Prof ya, BSC. Ya. Yang saya tahu BSC. Yang saya tahu adalah BA. Tidak ada BSS, tidak ada BAA. Nah, gelar apa pula lagi ini katanya. Lalu kemudian Prof itu yang memang orang yang sangat rendah hati, saudara, dia berkata, nah itu dia. BSS itu bukan siapa-siapa. BAA itu bukan apa-apa. Saudara, kalaupun Tuhan memakai kita dalam pelayanan, membuat pelayanan kita besar, membuat pelayanan kita hebat. Banyak orang yang mengikutinya, banyak orang yang kita gembalakan, banyak orang yang terberkati melalui pelayanan yang kita lakukan. Tapi kita tetap harus ingat, saudara, bahwa semua itu bukan karena kita, tapi karena Dia. Mari kita sadar diri dan tahu diri, saudara, bahwa semua itu bukan karena kita, tapi karena Dia. Mari kita lihat diri kita, siapa kita. Betul, saudara, kita sesungguhnya bukan siapa-siapa, dan kita bukan apa-apa kalau bukan karena kasih karunia Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita sehingga kita keluar dari lembah dosa. Kita keluar dari kubangan dosa. Kita keluar dari maut itu. Semata-mata hanya oleh karena belas kasih Tuhan semata. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, saudara, kami telah menerima pelayanan ini. Ya, oleh karena kemurahan hati Allah. Bukan oleh karena kekuatan kami. Tapi semata-mata oleh karena belas kasihan Allah. Jadi jangan kita sombong, saudara. Saya pernah dengar seorang apologet, ya, di dalam VT-nya dia berkata, ketika dia dikritik orang, lalu merasa bahwa kritikan itu adalah tujuannya iri oleh karena begitu banyaknya viewersnya, begitu banyak gift yang dikirimkan kepadanya.
Ya, saya pikir ini nggak benar. Ya, nggak benar, saudara. Kalau kita sudah merasa di atas angin, hati-hati. Hati-hati. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang merasa tegak berdiri, hati-hati, jangan sampai ia jatuh. Hati-hati, saudara. Ingat, kesombongan adalah awal kehancuran. Dan Tuhan benci dengan kesombongan, saudara. Tetapi Tuhan mengangkat orang-orang yang rendah hati. Yesaya dipakai Tuhan. Dia sadar akan siapa dirinya. Dia tahu, kalau selama ini dia hanya menyampaikan firman Tuhan seakan-akan dia benar kepada orang lain. Celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Bertobat kau, bertobat kau. Tapi hari itu, ketika dia melihat Tuhan dalam kekudusan, dalam kemuliaannya, dia ditelanjangi. Dia ditelanjangi. Dan dia melihat bahwa aku pun ternyata sama dengan mereka. Kita bersyukur di hadapan Tuhan, saudara, karena Kristus telah mati untuk kita. Sehingga sama seperti apa yang dialami oleh Yesaya di ayat yang ke-7. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kita bersyukur oleh karena pengorbanan Kristus Tuhan kita mendatangkan keselamatan bagi kita. Kita menerima pengampunan dosa oleh karena apa yang telah dikorbankan, apa yang telah diserahkan oleh Yesus, yaitu nyawanya di atas kayu salib itu. Ini yang kedua, saudara. Yang pertama tadi, kita melihat Tuhan. Yang kedua, kita melihat diri sendiri. Apakah hanya itu, saudara? Di dalam panggilan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, di dalam panggilan kita sebagai saksi Kristus, apakah hanya cukup kita melihat Tuhan? Hanya cukup kita melihat diri sendiri? Tidak, saudara. Ayat 8 berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Bukan ini aku, utus nenekku. Bukan, saudara. Ini aku, utus aku. Saudara, di dalam panggilan kudus, kita sebagai saksi-saksi Kristus, di dalam pemberitaan Injil kabar baik yang harus kita laksanakan karena itu adalah perintah Kristus. Kita bukan hanya penting melihat Tuhan di dalam pelayanan kita. Bukan hanya penting untuk kita melihat diri kita sendiri bahwa kita penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Tapi juga kita harus bisa melihat orang lain. Melihat orang lain. Ya, kalau kita lihat, saudara, ketika Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, di dalam Matius pasal 9 dia katakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Banyak orang Kristen melihat orang-orang yang sampai hari ini belum memiliki Kristus dalam hidupnya. Meskipun dia sudah jadi Kristen, tapi sesungguhnya belum mengalami Kristus dalam hidupnya. Karena masih hidup dalam keinginan-keinginan daging, masih hidup dalam hawa nafsu. Tetapi mereka tetap diam saja dan tidak berbuat apa-apa. Ya, ada banyak orang Kristen mengetahui bahwa tetangganya, orang-orang terdekatnya, rekan kerjanya belum percaya Yesus, masih di luar Kristus, dan dia sadar, dia tahu bahwa di luar Kristus binasa. Tetapi dia tidak berbuat apa-apa, dia hanya memeluk dada dan berkata, selamatkan dirimu sendiri. Saudara, tidak demikian seharusnya terjadi, saudara. Berbicara tentang panggilan Allah, kita dipanggil untuk kita melayani mereka yang masih di luar. Itu sebabnya kata gereja itu dipanggil keluar. Ya, dipanggil keluar. Untuk apa? Untuk menarik orang-orang yang ada di luar supaya masuk. Bukan sebaliknya, saudara, mengusir orang-orang yang ada di dalam supaya mereka keluar. Bukan itu. Tapi yang seharusnya kita lakukan adalah menarik orang-orang yang ada di luar. Melalui kita, mereka bertemu Kristus. Sekali lagi, melalui kita, mereka bertemu Kristus. Karena itu penting kita melihat orang lain juga, saudara. Bukan hanya diri kita. Ya, banyak orang Kristen saya melihat, saudara, pokoknya aku sudah selamat. Mau orang lain selamat apa enggak itu bukan urusanku. Saya pikir itu tidak seharusnya terjadi. Itu tidak masuk akal hal demikian, saudara. Karena Yesus memanggil kita bukan saja untuk menikmati nikmat dan enaknya kasih karunia yang telah diberikannya.
Tetapi Yesus memanggil kita juga untuk pergi bagi Dia. Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Ya, Yesus memanggil para murid bukan hanya untuk datang kepada Dia, untuk diajar, untuk dilatih, ya, untuk diperlengkapi. Bukan, tetapi mereka dipanggil Tuhan juga untuk pergi bagi Dia. Itu sebabnya sebelum Dia naik ke surga, Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan perintah ini saudara bukan hanya untuk Matius, untuk Petrus, untuk Andreas, untuk Yohanes, itu juga untuk Anda dan saya. Kita dipanggil untuk itu. Dan mari kita buka mata kita melihat sekeliling kita. Ternyata ada banyak orang di sekeliling kita akan menuju kebinasaan. Kita jangan menjadi orang yang tega. Kita jangan menjadi orang yang egois. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri, saudara. Jangan, saudara. Saya tinggalkan kenyamanan, saya tinggalkan pekerjaan saya yang sudah pasti di masa lalu, saudara. Saya tinggalkan untuk satu panggilan, memberitakan Injil kepada setiap orang. Dan itu komitmen saya sampai hari ini. Saya tahu tidak mudah, saya tahu tidak gampang. Tapi saya percaya ada Dia yang menolong. Itu sebabnya sampai hari ini saya komit dengan itu. Saya terus lakukan itu, saudara. Ini alasan mengapa akun ini saya beri nama Injil TV, saudara. Karena itu adalah panggilan hidup saya. Sedapat-dapatnya saya bisa bercerita tentang Injil kepada orang lain. Ya, mari kita lihat orang lain. Kita jangan ego. Ya. Mengakhiri bagian ini, saudara. Ada seorang pengamen yang mengamen di pinggir jalan. Dengan bermodalkan tutupan-tutupan botol yang sudah dilempengkan, lalu kemudian dipaku pada sebuah kayu. Lalu kemudian dia menghentakkan ya lempengan-lempengan tutupan botol itu di tangannya sambil bernyanyi. Setelah dia bernyanyi, saudara, maka dia mengeluarkan sebuah kantong plastik untuk meminta sedekah lah ya, kita katakan ya, meminta ya dari orang-orang yang lewat. Di suatu pagi dia mendekati sebuah mobil mewah. Dia berdiri di sebelah kanan mobil itu ya dan terus menepuk-nepukkan di tangannya sambil bernyanyi ya. Dan lagu yang dinyanyikannya adalah Tuhan itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ya. Anak itu menyanyikan lagu itu sambil meneteskan air mata. Lalu kemudian saudara melihat itu ya, raut wajah yang sangat miris itu dari anak kecil itu. Yang mengendarai mobil itu yang ternyata adalah seorang pemuda, dia pun membuka kaca pintu mobilnya. Ya, dia menurunkannya dan dia berkata, "Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis?" Lalu anak kecil itu yang ditanyai begitu melihat ada harapan. Dia pun berkata, "Om, minta uang, Om. Saya lapar. Saya lapar, Om. Tolong, Om. Saya lapar." Anak kecil itu pun melihat kebaikan di wajah pemuda itu. Dia berkata, anak muda itu berkata kepada dia, "Ayo naik, kamu naik ke mobil saya. Saya akan bawa kamu ke rumah makan, supaya di sana kamu bisa makan. Ayo, silakan kamu naik." Ya, dia tunjukkan kepada anak itu siapa dia, siapa identitasnya, dia tunjukkan, ya, supaya tidak menimbulkan keraguan-raguan. Lalu kemudian anak kecil itu pun percaya, lalu kemudian dia naik di mobil itu, dan seketika anak muda itu sudah membawanya ke sebuah rumah makan yang mewah. Dengan bangganya pemuda itu memanggil pelayan-pelayan itu untuk menghidangkan makanan yang enak yang ada di dalam restoran itu. Setelah tersedia begitu banyak makanan di atas meja, anak muda itu pun berkata kepada anak kecil itu, "Dek, sekarang kamu boleh makan. Ayo, silakan." Dengan senyum yang manis ya, dia menyatakan itu kepada anak kecil itu, "Ayo kamu makan, silakan kamu makan. Jangan takut, semua ini aku yang bayar ya. Berapapun yang kamu makan akan saya tanggung. Silakan kamu makan." Tetapi dia melihat anak itu tidak bergerak sama sekali. Matanya hanya melototi melihat setiap jenis makanan yang di atas meja itu tersaji. Yang belum pernah dia lihat sebelumnya, saudara. Entah apa yang ada di dalam benaknya. Dan kembali anak muda itu berkata, "Dek, makanlah, ayo. Jangan takut, jangan malu, jangan canggung. Ayo, kamu makan. Saya yang akan bayar." Tapi kembali anak kecil itu diam saja, entah apa yang ada di dalam benaknya. 10 menit berlalu, anak muda itu mulai jengkel. Dia berdiri dan memukul meja. Dia berkata, "Kamu
mempermainkan saya. Tadi di sana kamu berkata kamu lapar. Ya, sementara saya ini buru-buru mau pergi ke tempat kerjaan saya. Saya ada rapat, tapi saya meninggalkan rapat itu demi kamu. Supaya di sini kamu bisa makan. Tapi kamu nggak mau makan. Apa sebenarnya maksudmu? Apa sebenarnya maumu? Sambil kemudian dia melangkah keluar, saudara. Meninggalkan anak kecil itu. Tapi belum berapa langkah pemuda itu berjalan. Anak kecil itu berdiri dan berkata, "Om, maaf om. Maaf om, aku salah om. Bukannya aku tidak bisa menghargai pemberiannya om. Maaf om, bukan itu om. Tapi yang ada di dalam pikiran saya, bagaimana dengan teman-teman saya yang ada di luar yang juga belum makan?" Menarik saudara, apa yang dikatakan oleh anak kecil itu kepada pemuda itu? Bagaimana dengan teman-teman saya yang di luar sana yang belum makan? Saudara, adakah kita bertanya seperti anak kecil ini ketika kita sudah menerima kasih karunia yang telah dianugerahkan limpah oleh Yesus Kristus bagi kita? Kita yang seharusnya mati binasa oleh karena dosa-dosa kita. Kita yang seharusnya dihukum mati selama-lamanya di neraka itu. Tetapi Yesus menggantikan kita. Adakah kita ingat tetangga kita? Adakah kita ingat sahabat kita? Adakah kita ingat rekan kerja kita yang mungkin sampai hari itu belum memiliki kepastian keselamatan di dalam kehidupannya? Adakah kita melihat mereka, saudara? Adakah kita melihat mereka? Mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai ayat terakhir penutup dari khotbah ini, saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, ya, di ayat yang ke-9, ya, dikatakan demikian, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Menarik, saudara, kesimpulan yang dibuat oleh Paulus dengan Silas. Di sini dikatakan bahwa karena penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Mungkin kita tidak harus seperti Rasul Paulus dan para rasul lainnya yang sampai titik akhir hidup mereka, sampai mereka serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin tidak harus sampai seperti itu, saudara. Tapi mari kita buka mata kita. Ladang sudah menguning, matang siap untuk dituai. Ada banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan kabar keselamatan. Mari kita jangkau mereka. 3 hal di dalam kita melakukan visi panggilan kita sebagai saksi Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang misioner. Yang pertama, pentingnya kita melihat Tuhan, bahwa Dia berkuasa, sanggup melakukan segala perkara. Yang kedua, mari kita lihat diri kita, sehingga kita tidak menjadi sombong dan angkuh. Dan yang ketiga, saudara, mari kita melihat orang-orang dengan penuh belas kasihan. Kiranya ini jadi berkat untuk kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pagi ini. Berkati setiap kami. Berkati kami, Tuhan. Supaya kami bukan saja tahu bahwa kami dipanggil. Bukan saja kami tahu secara teori bahwa kami diperintahkan untuk memberitakan Injil. Tapi biar secara praktek kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai kerinduan hati, sebagai panggilan jiwa untuk memenangkan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Host.